Saham TINS ini kita bahas itu baru pertama kali kita bahas prospeknya di tanggal 25 September dan bersyukurnya abis kita bahas sahamnya turun ya my friends ya. Jadi saya perhatikan setiap saham yang kita bahas fundamentalnya cepat atau lambat pasti akan turun. Tapi kenapa harus bersyukur? Karena ketika fundamentalnya bagus, dikasih harga sahamnya turun, berarti my friends dikasih entry point yang lebih bagus. Nah, si TINS ini sendiri setelah kita bahas, di hari H kita bahas, paginya itu langsung turun, penutupannya 3,7%, besoknya turun lagi sekitar hampir 4%, tapi beberapa hari terakhir ini rally sangat signifikan. Nah, buat my friends yang ketinggalan, nggak nonton pada episode pada saat itu, emang ada cerita apa sih? Jadi memang pada saat itu kita menekankan bahwa kita melihat Stins ini salah satu emiten yang punya potensi turnaround story ya. Jadi dari yang nggak bagus jadi bagus banget, jadi membaik lah ibaratnya. Membaiknya pun bisa signifikan. Dasarnya apa? Kita waktu itu buka dari sisi keterbukaan informasi dari emiten itu sendiri yang mengatakan bahwa semester 1 itu nggak maksimal karena memang ada beberapa hal yang terkait masalah penambangan ilegal, terus juga ada masalah cuaca, terutama cuaca yang ekstrim ya, mempengaruhi produksinya mereka itu secara signifikan. Makanya kinerja di semester 1 itu tergolong kurang bagus. Nah, ketika kita melihat kinerja keuangan yang kurang bagus, tapi dari sisi manajemen itu melihat bahwa seharusnya di kuartal ketiga atau keempat ini mulai membaik ya, karena ekspektasi cuaca mulai membaik, ini berdasarkan statement dari manajemen ketika mereka itu ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI ya. Jadi ini kita semuanya bisa diakses nih informasi, my friend bisa cek. Ini di sini memang disebutkan bahwa mereka lebih optimis nih di semester kedua. Jadi ketika kinerjanya itu nggak bagus di semester 1, itu artinya angkanya itu startnya dari low base ya, jadi angka yang rendah gitu my friends. Jadi ketika dia membaik, itu kenaikannya akan sangat signifikan. Biasanya akan terrefleksi di harga sahamnya, dan kita mungkin akan dengar rilis laporan keuangannya di bulan Oktober ini. Makanya kita expect TINS menjadi salah satu yang cukup menarik ya pada tanggal 25 September waktu lalu. Nah, kita juga kasih tahu bahwa banyak banget yang ngebahas dari TINS itu mengenai harta karun yang terpendam, mengenai logam tanah jarangnya mereka, my friends. Tapi ketika kita memberikan prospeknya TINS beberapa hari yang lalu, si logam tanah jarang ini buat kita itu adalah additional upside ya. Jadi ibaratnya gini loh, kalau core bisnisnya membaik secara signifikan, ditambah ada bonus cerita dari logam tanah jarangnya, itu yang akan bikin upside-nya akan luar biasa. Tapi kalau toh pun logam tanah jarang ini belum ada berita baru, ya setidaknya dari core bisnisnya itu udah membaik secara signifikan dulu. Jadi ini menjustifikasi rally-nya dan seharusnya bisa lebih kuat gitu ke depannya, my friends. Nah, jadi buat my friends yang memang niatnya itu nge-hold ya, cerita tambahan seperti logam tanah jarang ini, mungkin pendekatannya harus konservatif ya. Jadi kalau memang berita tambahannya ada, narasi positifnya ada, ya berarti tambahan upside. Tapi kalau misalnya enggak, kita fokus sama core bisnisnya yang diekspektasikan harusnya bisa membaik nih, dan harga timah global yang berangsur-angsur mulai stabil. Nah ini mungkin TINS salah satu saham cyclical yang bisa jadi akan cukup sering kita bahas nih kalau dilihat dari potensi perbaikan dari fundamentalnya.